Halo guys, balik lagi ya dengan channel Jeda Mergawe. Kali ini aku mau bahas tentang kekuatan bermimpi. Kalian pasti pernah kan guys bermimpi? Ini bukan mimpi yang aneh-aneh loh ya guys. Bukan mimpi yang di usia remaja kalian. Ini mimpi yang menentukan masa depan kalian. Oke guys, aku mau bahas tentang kekuatan dan dampak dari sebuah mimpi. Kekuatan dan dampak dari mimpi itu sangat powerful sekali guys. Apalagi sebuah mimpi itu kamu barengi, kamu lakukan itu dengan action. Tapi tidak hanya mimpi terus kemudian lakukan ya. Ada step by step, terus kemudian langkah demi langkah untuk menuju itu. Itu semuanya tidak mudah. Karena hal itu harus benar-benar kalian susun, benar-benar kalian pahami, benar-benar kalian telaah, hingga kalian dapat memfilter mimpi yang kalian ingin tuju itu sebagai mimpi yang pantas untuk kalian perjuangin. Misal ini guys, kalian mimpi itu sebatas materi. Aku ingin punya mobil ini, aku pengen punya rumah ini. Kalau menurut aku hal itu tuh terlalu ringan gitu loh guys. Ya betul, nggak apa-apa untuk sebagai awal kita bekerja, kita belajar. Memang benar guys, mimpi yang kalian improve untuk menjadi, untuk ke arah kalian punya materi ini, kalian punya keinginan itu, kalian punya sesuatu yang bisa membantu tentang kehidupan kalian, itu memang bagus. Sebagai sebuah titik awal, sebagai sebuah titik improve kalian dalam hal, oh ya, aku kalau bermimpi ini yang titik jangkaunya itu dekat, terus kemudian aku berhasil mendapatkan, inilah kepuasan yang aku rasakan, inilah kebahagiaan yang aku rasakan, inilah senyum yang aku dapatkan. Nah, yang hal-hal seperti pun aku juga pernah melakukannya manakala dulu ketika aku masih kuliah. Aku dengan segala kepedeanku, dengan segala kepercayaan diriku, aku itu bermimpi guys. Kalau suatu saat nanti pasti aku punya mobil. Bahkan sebelum nikah aku harus punya mobil. Aku sangat mencanangkan itu dan alhamdulillah aku pun sekarang juga sudah bisa memilikinya. Walaupun ya mobilnya ala kadarnya, yang bisa ditumpangi, yang bisa menunjang probabilitas pekerjaanku, yang bisa menunjang kapasitas pekerjaanku. Semua orang itu mampu dan punya kesempatan, punya kemampuan untuk bermimpi. Tapi aku yakin tidak semua orang itu bermimpi dan mengaktualisasikan mimpinya itu tersendiri. Mengaktualisasikan itu apa guys? Ya mewujudkan itu sendiri. Kalian punya mimpi pengen punya ini. Kalian mimpi pengen mengumrohkan, menghajikan semua keluarga kalian, atau membangunkan rumah istana yang megah bagi orang tua kalian, bagi istri kalian. Tapi kalian sendiri tidak bisa mengaktualisasikannya. Lah kalau kalian itu pengen ini, cuman mohon terus kepada yang di atas, ya nggak bakalan dikasih guys. Kalian punya tangan, punya pikiran, punya kaki, ya harus kalian kerjakan. Itulah yang disebut dengan aktualisasi. Aktualisasi sendiri di sini harus benar-benar kalian pikirkan matang-matang. Di tahun berapa, di usia berapa kalian harus punya ini, di usia berapa kalian ini punya seperti ini, mampu seperti ini, bisa seperti ini, itu semuanya harus kalian pikirkan matang-matang. Jadi, kalian itu setelah memikirkan, terus kemudian mengaktualisasinya, pasti di situ ada tahap, ada step, kalian itu menuliskan rangkaian perjalanan menuju ke sana. Kan nggak mungkin kalian yang sekarang ini duduk-duduk sendiri di sini, kalian yang sekarang di sini tuh hanya nonton laptop, nonton YouTube, nonton TikTok itu, terus kemudian kalian yang di sini tuh hanya duduk di bangku perkuliahan, tiba-tiba kalian punya itu segalanya, punya mimpi kalian semuanya itu. Kan nggak mungkin banget kalau hal-hal yang seperti itu. Jadi, ada tahap-tahap yang kalian sendiri yang pastinya tahu. Dan pada tahap-tahap itu, kalian harus bisa berdisiplin dalam melaksanakan setiap tahapan yang ada dalam mimpi kalian itu. Karena pada dasarnya,
Mimpi itu memunculkan sebuah intuisi. Intuisi itu apa? Sebuah pikiran yang mendistrak dari otak kalian, dari sebuah khayalan, sebuah angan-angan, yang otak kalian itu terdistrak menjadi sebuah intuisi. Kalian kalau pengen punya restoran, berarti kalian itu harus memulainya seperti apa? Entah aku belajar manajemennya, entah aku belajar market yang mau aku tuju, entah aku belajar menu apa yang jadi digandrungi sekarang, entah aku belajar cara promosinya gimana, itu disebut intuisi, guys. Kalau intuisi itu datangnya dari dalam diri. Sementara intuisi itu biasanya beriringan dengan motivasi. Kelihatan katanya itu sama, cuman artinya berbeda, guys. Ingat, kalau intuisi itu dari dalam diri, dalam otak kalian, dari dalam pikiran kalian, tapi kalau motivasi bisa kita dapatkan dari luar. Dari kalian nonton channel YouTube, dari guru kalian, dari kakak tingkat kalian, dari orang tua kalian, dari adik kalian mungkin yang memang udah proper di bidangnya. Itulah yang disebut motivasi. Nah, inilah kalau keajaiban, kalau intuisi yang ada di dalam otak kalian bergabung dengan motivasi, ditambah satu elemen lagi dari kekuatan kalian, kedisiplinan kalian, kegigihan kalian, yaitu aktualisasi. Bukan tidak mungkin segala apa yang kalian mimpikan, segala apa yang kalian canangkan itu bisa terwujud. Aku yakin gak ada sesuatu yang tidak mungkin. Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak pernah melihat usaha hambanya itu dengan setengah mata. Orang yang hanya berdoa itu pasti akan kalah dengan orang yang berdoa dan berusahanya itu 50-50. Taruhlah seperti itu. Nggak hanya pasrah. Tuhan pasti melihat itu semuanya. Dan aku yakin pada itu semuanya. Mimpi yang aku gambarkan tadi itu memang hanya bergambar atau berilustrasi itu tentang mimpi sebuah materi. Kalau pada dasarnya aku pun sendiri itu mimpi materi itu nggak apa-apa. Sebagai improve ya, titik awal kita itu menuju titik atau tangga-tangga berkelanjutan menuju kita itu lebih tinggi lagi. Karena pada dasarnya kalau kita mencanangkan satu titik, satu anak tangga di atas apa kemampuan kita sekarang, begitu kita sampai di sana itu pasti senyum, pasti kebanggaan, pasti kepuasan itu ada. Yang jelas bangga boleh, puas jangan. Pertama itu. Terus kemudian kenapa aku membuat video seperti ini? Kenapa aku ingin sekali untuk mengeluarkan isi kepalaku di media sosial ini, di media YouTube ini? Oke, aku mungkin ada batasannya, pasti itu. 70 atau 60 atau 100 tahun lagi pasti aku akan meninggal. Dan manusia pasti akan meninggal. Tapi ide, gagasan, atau pikiran yang kita keluarkan pada sebuah media ini, aku yakin, meskipun aku besok mati, orang yang melihat ini, orang yang menonton ini, entah YouTube itu sekarang, besok, atau 50 tahun lagi udah berganti platform apapun itu, kalau ada orang yang menyimpan ini, terus kemudian menge-share, membagikan lagi, insya Allah itu pasti akan bermanfaat bagi semuanya. Dan mimpi aku bagi Indonesia adalah mengembalikan Indonesia ini ke zaman keemasannya dulu. Waktu Indonesia ini belum menjadi Indonesia, tapi masih bernama Nusantara. Aku ingat sekali guys, dengan keemasan Indonesia atau zaman dahulu kala itu namanya Nusantara itu, manakala kerajaan Majapahit itu menguasai Indonesia. Bahkan Semenanjung Malaya itu berada di bawah kepemimpinan Mahapatih Gajah Mada. Dan itu adalah hal yang luar biasa yang ingin aku kembalikan Indonesia itu ke arah sana. Mungkin omongan itu terlihat omongan kosong ya kalau sekarang ini. Terlebih aku bukan siapa-siapa, aku bukan apa-apa, siapa sih Bara Bahtiar itu? Ini omong kosong, ini bocah ingusan kok ngomong kayak gini. Indonesia ya udah biarkan seperti ini aja. Korupsi di mana-mana, nepotisme di mana-mana, kerja harus pakai orang dalam.
apapun nilai tukar dolar tiap tahun pasti melangit. Aku nggak mau ada di situ terus. Mungkin aku nggak akan berhasil, sampai aku mati pun mungkin itu tidak akan berhasil. Tapi ide, gagasan, dan pemikiranku, semoga yang kalian lihat, semoga yang kalian dengarkan ini, ada yang meneruskan, ada yang melanjutkan perjuangan-perjuangan bahwa keinginan mereka adalah menuju Indonesia yang disegani di seluruh dunia. Oke guys, balik lagi ke mimpi. Di sini aku akan menggambarkan 4 poin bagaimana kita menuju mimpi kita itu sendiri. Jalan yang pertama adalah bakar jembatan kalian. Kita bedah ya guys. Dahulu kala, aku keingat banget dengan cerita dari seorang pangeran dari suatu kerajaan Yunani yang sedang mengalami perang dengan satu kerajaan di Eropa. Kalau nggak salah namanya Alexander Volkanovski. Kalau nggak salah ya namanya. Di situ dia itu berada di satu pulau, sedang melakukan perburuan liar gitu. Di satu pulau, biasa kan raja itu sukanya berburu seperti itu. Tiba-tiba diserang oleh satu kerajaan lagi. Apa yang dia lakukan? Lari? Tidak. Apa yang dia lakukan? Pulang? Tidak. Dia itu udah tahu guys, dari sana, dari kejauhan itu, dari laut itu sudah ada beberapa kapal perang dan segala armada dan pasukannya. Dan yang jelas dia itu udah tahu, kalah banget jumlahnya itu dengan pasukan yang musuh yang mau datang nyerang ini. Yang dilakukan seorang pangeran itu apa? Kalau kalian tahu, mereka membakar kapalnya. Jadi ketika mereka itu membakar kapalnya, pilihan satu-satunya apa? Lawan. Nggak mungkin dia itu mau balik lagi ke rumah dengan kapalnya. Nggak mungkin mereka itu akan lari ke pulau yang dia sendiri juga tidak tahu pulau itu isinya apa, di dalamnya itu isinya apa. Yang mereka lakukan adalah bakar kapalnya. Sehingga jalan satu-satunya adalah melawan, adalah melakukan pertempuran. Dan akhirnya apa? Dia pemenangnya. Sama halnya, kalian juga bisa melakukan hal-hal seperti itu. Misalnya ini, kalian merasa bekal otak atau pikiran kalian ini udah cukup. Kalian udah disekolahin sama orang tua kalian itu mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah 4 tahun. Terus kemudian kalian sudah mengimprove hal-hal atau sesuatu yang di luar dari pekerjaan atau di luar dari rule the game yang diajarkan di bangku perkuliahan, dan itu kalian rasa udah cukup untuk kalian bertahan hidup, nggak apa-apa. Kalian keluar dari situ, kalian keluar dari zona nyaman, bakar segala sesuatu jembatan kalian untuk menuju balik lagi ke rumah. Ayo fight, ayo bertarung. Di dunia kerja, di dunia masa depan, itu butuh kalian semuanya. Poin yang kedua, rencana yang sangat matang. Kalian jangan main-main guys dengan mimpi. Kalian jangan main-main dengan bakar jembatan. Kalau kalian itu nggak bisa punya sebuah rencana yang matang. Karena rencana yang matang inilah sebuah gagasan yang bisa mengantarkan kalian itu ke titik puncak piramida kesuksesan. Rencana yang sangat matang itu tumbuh dari pikiran yang benar-benar tulus untuk memikirkan ke arah situ. Nggak mungkin kalian itu cuman langsung dapat rencana matang. Kalian butuh berpikir gimana stepnya, gimana tahapnya, gimana solusinya kalau ada masalah, gimana solusinya kalau ini kurang pas, gimana solusinya kalau kalian gagal di satu titik kemudian harus mengulangi lagi. Karena aku yakin kesuksesan itu nggak mungkin kalian dapatkan langsung. Kalian perlu mengalami kegagalan sehingga jatah gagal kalian itu semuanya sudah kalian habiskan. Dan itu yang mengantarkan kalian punya rencana atau schedule yang sangat matang. Poin yang ketiga adalah kerja keras. Kalau kalian udah bakar jembatan, kalian udah nggak bisa keluar balik lagi nih ke rumah,
kalian udah nggak bisa lagi balik ke teman-teman kalian, teman nongkrong kalian, teman main game kalian. Terus rencana yang sangat matang udah kalian bikin, udah kalian susun. Langkah selanjutnya apa guys? Kerja keras. Bekerja lebih keras, sekeras apapun. Kalau kalian biasanya satu hari cuman kerja 7 jam atau 8 jam, itu namanya kerja kantoran guys. Naikkan 2 kali lipat, naikkan 3 kali lipat. Bahkan waktu tidur kalian itu cukupi batasi hanya 2-4 jam. Itu pasti akan berat. Ya kalau nggak bisa sampai segitu, minimal naikkan 2 kali lipat. Satu hari kerja 16 jam. Satu hari kalian berpikir 16 jam. Satu hari kalian melakukan action actually sekeras yang kalian dulu itu lakukan. Pasti guys. Dan itu memiliki orientasi masa depan ya guys. Nggak hanya masa sekarang saja. Pasti kalian akan menjemput kesuksesan itu. Dan yang keempat adalah otak anti negatif. Karena apa ini maksudnya otak anti negatif ini? Manakala kalian berjuang, manakala kalian berusaha meraih mimpi itu, pasti di titik tertentu, di persimpangan tertentu, ada orang yang menjemput kalian, ada orang yang menabrak kalian, ada orang yang nyamperin kalian, bahwasanya mengolok-olok apa yang kalian lakukan, mendiskreditkan apa yang kalian lakukan, mendiskriminasi pekerjaan apa yang kalian lakukan. Padahal si orang itu belum tentu bisa melakukan semuanya. Padahal seseorang itu belum tentu bisa melakukan apa yang kalian kerjakan sekarang. Memang kenyataannya seperti itu guys. Kalau kalian masih berada dalam proses, kalau kalian itu masih berpikir ini, mencari segala sesuatunya itu, ya kesannya kalian diremehkan. Dunia yang memang seperti itu. Jadi kalian kalau terus-terusan mau diremehkan, ya udah, kalian punya rencana, terus kemudian setengah dari rencana itu kalian lakukan, setelahnya kalian bosen, tinggalin. Punya rencana lagi, pengen usaha ini, setengahnya kalian buat, nggak gagal, nggak berhasil karena omongan-omongan seperti ini, kalian tinggalin, ya terus. Kalian bakalan dicemooh terus. Tapi satu hal, manakala kalian dicemooh, manakala kalian dicaci maki, manakala kalian didiskreditkan terhadap sesuatu yang kalian lakukan, tapi tetap kalian tidak memikirkan itu, tapi kalian tidak terpengaruh dengan itu, bagaikan itu hanya omongan orang bodoh di pinggir jalan yang mencoba menjatuhkan kita. Kalian tidak akan terpengaruh dengan pikiran atau improvisasi negatif dari orang lain itu. Dan itu sangat bagus sekali, sangat penting sekali. Kalau bahasa kasarnya, orang yang bodoh amatan. Gak peduli orang berkata apa, gak peduli orang berpikir apa, gak peduli orang merasakan apa. Yang penting kita itu tidak menjatuhkan mereka, kita itu tidak menghancurkan jalan makan mereka, kita itu tidak menghancurkan yang segala mereka itu sudah bikin sebelumnya. Dan ini sebagai penutup, manusia bisa mati, tapi ide dan mimpi yang diaktualisasi akan selalu ada. 50 tahun, 30 tahun, ini akan tetap ada, ini akan tetap menjadi pembelajaran kalian semua. Aku yakin itu. Dan knowledge yang kalian ketahui adalah sesuatu yang bisa menginspirasi kalian. Karena inspirasi itu datangnya itu hanya dari pikiran kalian, dari dalam diri kalian. Sementara motivasi itu datangnya bisa dari luar. Semakin tinggi knowledge kalian, semakin besar peluang kalian untuk menginspirasi diri kalian sendiri terhadap mimpi-mimpi yang lebih tinggi. Salam literasi, salam satu langit, merah putih.